Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang akan kami bawakan, yaitu teori struktur modal yang akan disampaikan oleh anggota-anggota kami. Yaitu yang pertama ada Anis Rofika Nurjana dengan NIM 20020101116. Yang kedua ada Aska Aulah Habibi dengan NIM 20020101091. Yang ketiga ada Dava Atta Anoval dengan NIM 20020101110. Yang keempat ada Andika Rian Pratama dengan NIM 20020101102. Yang kelima ada Muhammad Hilmi Ardian dengan NIM 20020101111. Yang keenam ada saya sendiri Aksa Ananta Gung Priantoro dengan NIM 20020101085. Yang ketujuh ada Andika Cangga Pratama dengan NIM 20020101114. Yang kedelapan ada Nafis Mahesa Putra dengan NIM 20020101094. Yang ke-9 ada Salwa Sauzan dengan NIM 20020101115. Yang terakhir 10 ada Gilang Ramadan. Oke, slide selanjutnya ada pengertian struktur modal menurut para ahli, yaitu ada Weston dan Copeland tahun 1992, yaitu ada pendanaan permanen yang terdiri antara utang jangka panjang dan modal pemegang saham. Yang kemudian ada Lawrence tahun 2000, yaitu perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Oke, slide selanjutnya yaitu ada pengertian struktur modal secara umum, yaitu perpaduan antara utang jangka panjang, saham proven, dan saham biasa dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Oke, slide selanjutnya yaitu ada struktur modal yang ditargetkan atau target capital struktur, yaitu perpaduan dari utang, saham proven, dan saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Oke, kita ke slide selanjutnya yaitu ada kebijakan mengenai struktur modal yang melibatkan trade-off antara risiko dan tingkat pengembalian atau return. Lalu penambahan utang akan memperbesar risiko perusahaan, tetapi akan memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return. Risiko yang makin tinggi akibat besarnya utang cenderung akan menurunkan harga saham, tapi meningkatnya expected return yang diharapkan akan meningkatkan harga saham pula. Kondisi struktur modal perusahaan bisa dibagi menjadi dua unsur: struktur modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, dan struktur modal pada pasar modal sempurna dan ada pajak. Struktur modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak terdiri dari pendekatan tradisional, pendekatan Modigliani dan Miller. Struktur modal pada pasar modal sempurna dan ada pajak terdiri dari pendekatan Modigliani dan Miller. Pasar modal sempurna. Pasar modal yang sempurna adalah pasar modal yang sangat kompetitif. Dalam pasar tersebut, antara lain tidak dikenal biaya kebangkrutan, tidak ada biaya transaksi, bunga simpanan, dan pinjaman sama dan berlaku untuk semua pihak, serta diasumsikan tidak ada pajak penghasilan. Modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak. Asumsi 1. Laba operasi EBIT yang diperoleh setiap tahunnya dianggap konstan. Semua laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagikan sebagai dividen. Utang yang dipergunakan bersifat permanen. Pergantian struktur modal dilakukan secara langsung. Artinya, apabila perusahaan menambah utang, maka modal sendiri dikurangi. Begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir, tidak ada pajak. Rumusan biaya modal pada pasar modal sempurna. Biaya modal saham dalam kurung KS sama dengan E per S, di mana E laba bersih bagi pemegang saham, S sama dengan nilai pasar saham. Biaya modal utang dalam kurung KD sama dengan I per D, di mana I interest dalam kurung bunga utang, D sama dengan nilai utang biaya modal rata-rata tertimbang, WACC sama dengan KS dalam kurung S perfect plus KD dalam kurung D perfect. Bahwa EBIT
per V, di mana V value dalam kurung nilai perusahaan. Nilai perusahaan V sama dengan D plus S. Pendekatan struktur modal. Pendekatan tradisional berpendapat bahwa 1. Terdapat struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang memaksimalkan nilai perusahaan atau meminimalkan biaya modal. Yang kedua, struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karenanya, nilai perusahaan atau biaya modal perusahaan dapat dirubah dengan cara merubah struktur modal. Pendekatan Modigliani dan Miller dalam kurung MM. Pada tahun 1950-an, dua orang ekonom menentang pandangan tradisional struktur modal. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian, pada awal tahun 1960-an, kedua ekonom tersebut memasukkan faktor pajak ke dalam analisis mereka. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa nilai perusahaan dengan utang lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan tanpa utang. Kenaikan nilai tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak dari pengguna utang. Slide selanjutnya adalah pendekatan Modigliani dan Miller tanpa pajak. Menurut Modigliani dan Miller, dalam keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, maka keputusan pendanaan menjadi tidak relevan. Artinya, penggunaan utang maupun tidak akan memberikan dampak yang sama terhadap nilai perusahaan. Atau dengan kata lain, nilai perusahaan tidak tergantung pada leverage finansial, menggunakan utang atau tidak. Tingkat keuntungan dan risiko usaha atau keputusan investasi yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan rumus leverage sama dengan fund float, EBIT per WACC dan EBIT per KSO. Penggunaan utang tidak akan merubah WACC. Biaya utang memang lebih kecil dibanding biaya modal saham. Akan tetapi, semakin besar penggunaan utang, semakin besar juga risiko sehingga biaya modal saham bertambah. Jadi, penggunaan utang tidak akan meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan dari biaya utang yang lebih kecil tadi ditutup dengan naiknya biaya modal saham. Tingkat kapitalisasi atau keuntungan yang disyaratkan pada modal sendiri menurut MM dalam pasar modal sempurna dan tidak sempurna, yaitu menggunakan rumus KSL sama dengan KSU plus kali plus tutup kurung KSU min KD tutup kurung buka D per S tutup kurung, di mana KSL sama dengan biaya modal saham dengan menggunakan utang, atau pada leverage frame KSU sama dengan biaya modal saham dengan tidak menggunakan utang, atau pada unleveraged frame KD yaitu biaya utang, D itu utang, S sama dengan modal sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu biaya modal rata-rata menurut MM dalam pasar modal sempurna dan tidak ada pajak dirumuskan. WD sama dengan D per V, WS sama dengan S per V, WACC sama dengan D per V dikali KD ditambah S per V dikali KSL. Kemudian, dalam keadaan pajak MM, berpendapat bahwa keputusan pendanaan menjadi relevan. Hal ini disebabkan bunga yang dibayar dapat dipergunakan untuk mengurangi pendapatan yang kena pajak bersifat tax deductible. Dengan demikian, terdapat
penghematan pembayaran pajak dan merupakan manfaat bagi pemilik perusahaan. Yang kedua, dampak nilai perusahaan yang menggunakan uang akan lebih besar dan nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Yang ketiga, penggunaan utang dan menurunkan WACC perusahaan. Kemudian, rumus MM dikurangi dengan pajak, yaitu V1 sama dengan VU ditambah T kali D, di mana V1 yaitu nilai perusahaan yang menggunakan utang, kemudian VU sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang, T adalah tax rate atau pajak, kemudian D yaitu utang. Ya, kemudian nilai perusahaan jika sama sekali tidak menggunakan utang dirumuskan VU sama dengan S sama dengan EBIT 1 dikurang T per KSU. Nilai perusahaan jika menggunakan utang dirumuskan V1 EBIT 1 dikurang T per WACC. Selanjutnya yaitu pendekatan Modigliani dan Miller pada pajak. Tingkat kapitalisasi atau keuntungan yang disyaratkan oleh model sendiri pada perusahaan yang menggunakan utang menggunakan rumus KSL sama dengan KSU ditambah kurung buka KSU dikurangi KD kurung tutup kurung buka 1 dikurangi T kurung tutup kurung buka D per S kurung tutup. Biaya modal keseluruhan WACC sama dengan D per V dikali KD dikali kurung buka 1 dikurangi T kurung tutup ditambah S per V dikali KSL. Selanjutnya pengertian struktur modal. Menurut Rianto pada tahun 2001, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan. Karena masalah struktur modal erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis-jenis funds yang membentuk kapitalisasi adalah struktur modalnya. Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade-off antara risiko dan pengembalian. Penambahan utang akan memperbesar risiko perusahaan, tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko yang makin tinggi akibat membesarnya utang cenderung menurunkan harga saham, tetapi meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. Menurut Brigham dan Houston tahun 2021, struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian, sehingga memaksimumkan harga saham. Saya di sini akan membaca slide selanjutnya tentang teori struktur modal. Yang pertama, agensi teori. Teori ini dikemukakan oleh Michael C. Johnson dan William H. McLean pada tahun 1976, yang menyebutkan bahwa manajemen merupakan agen dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Para pemegang saham berharap agen bertindak atas kepentingan mereka, sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen. Yang kedua, signaling teori. Isyarat atau signal menurut Brigham dan Houston adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Yang ketiga, pecking order teori. Pecking order teori mengasumsikan bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan berusaha menerbitkan sekuritas pertama dari internal, retained earning, kemudian utang beresiko rendah, dan terakhir ekuitas. Yang keempat, trade-off teori. Konsep trade-off dalam balancing teori adalah menyeimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang dalam struktur modal, sehingga disebut pula sebagai trade-off teori. Berdasarkan teori Modigliani dan Miller,
dalam Adler-Hymans Manurung, semakin besar utang yang digunakan, semakin tinggi nilai perusahaan. Model Modigliani dan Miller mengabaikan faktor biaya kebangkrutan dan biaya keagenan. Struktur modal yang optimal dapat ditemukan dengan menyeimbangkan antara keuntungan penggunaan utang dengan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang disebut model trade-off. Selanjutnya ada komponen struktur modal. Di dalamnya terdiri dari 1. Hutang jangka panjang. Jumlah hutang di dalam neraca akan menunjukkan besarnya modal pinjaman yang digunakan dalam operasi perusahaan. Modal pinjaman ini dapat berupa hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Tetapi pada umumnya pinjaman jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Menurut Sunjaja dan Berlian, hutang jangka panjang merupakan salah satu dari bentuk pembiayaan jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun, biasanya 5-20 tahun. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka atau pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen untuk melunasi hutang lain. Yang kedua ada modal sendiri. Menurut Wasis, dalam struktur modal konservatif, susunan modal menitik beratkan pada modal sendiri karena pertimbangan bahwa penggunaan hutang dalam pembiayaan perusahaan mengandung resiko yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri. Menurut Sunjaja, modal sendiri atau equity capital adalah dana jangka panjang perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham yang terdiri dari berbagai jenis saham atau saham preferen dan saham biasa serta laba ditahan. Selanjutnya ada modal saham preferen. Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan tidak memberikan saham preferen dalam jumlah yang banyak. Modal saham biasa. Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat pengembalian di masa yang akan datang. Pemegang saham biasa kadang-kadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan aset telah dipenuhi. Faktor struktur modal. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Manes 1988 yang mempengaruhi penuntutan struktur modal yang optimal, yaitu yang pertama stabilitas penjualan perusahaan. Dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Yang kedua, operating leverage. Perusahaan yang mengurangi leverage operasinya lebih mampu untuk menaikkan penggunaan leverage keuangan atau hutang. Yang ketiga, corporate tax karena bunga tax deductible ada sebuah keuntungan. Jika marginal tax rate perusahaan yang lebih tinggi, maka keuntungan menggunakan hutang akan lebih tinggi. Semua yang lainnya dianggap sama. Yang keempat, kadar risiko dari aktiva tingkat atau kadar risiko dari setiap aktiva di dalam perusahaan adalah tidak sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu aktiva di dalam perusahaan, semakin besar perkembangan dan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan yang tidak tiada henti. Dalam artian ekonomis, dapat mempercepat
tidak digunakan suatu aktiva meskipun dalam artian teknis masih dapat digunakan. 5. Legenders dan rating agencies. Jika perusahaan menggunakan hutang semakin berlebih, maka pihak legenders akan mulai meminta tingkat bunga yang lebih tinggi dan rating agencies akan mulai menurunkan rating pada tingkat hutang perusahaan. Yang keenam, internal cash flow. Tingkat internal cash flow yang lebih tinggi dan lebih stabil dapat menjustifikasi sebuah tingkat leverage lebih stabil. Pengendalian. Banyak perusahaan sekarang meningkatkan tingkat hutangnya dan memulai dengan menerbitkan hutang baru sehingga repurchase outstanding common stock. Tujuan dari peningkatan hutang tersebut adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi, sedangkan pembelian kembali saham bertujuan untuk lebih meningkatkan tingkat pengendalian. Faktor yang ke-8 yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi seperti sekarang ini dan juga kondisi pada pasar keuangan dapat mempengaruhi keputusan struktur modal. Ketika tingkat suku bunga tinggi, mungkin keputusan pendanaan lebih mengarah pada short-term debt dan akan dilakukan refinance dengan long-term debt atau equity jika kondisi pasar memungkinkan. Faktor yang ke-9 yaitu preferensi pihak manajemen. Preferensi manajemen terhadap resiko dan gaya manajemen mempunyai peran dalam hubungannya dengan kombinasi debt equity perusahaan pada struktur modal. Faktor yang 10 yaitu debt covenant. Uang yang dipinjam dari sebuah bank dan juga penerbitan surat hutang dan terwujud melalui serangkaian kesepakatan. Faktor yang ke-11 yaitu agency cost. Agency cost adalah sebuah biaya yang diturunkan guna memonitor kegiatan pihak manajemen untuk menjamin bahwa kegiatan mereka selaras dengan persetujuan antara manajer, kreditur, dan juga para shareholder. Faktor yang ke-12 yaitu profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dan penggunaan internal financing yang lebih besar dapat menurunkan penggunaan hutang. Contoh dari struktur modal yaitu setiap perusahaan pada tahap awal berdiri pasti memerlukan modal untuk penetapan struktur modalnya. Dan pada saat akan memperluas usaha atau menggabungkan usahanya, besar kemungkinan akan melakukan perubahan struktur modal yang disebabkan adanya perubahan modal atau tambahan modal. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jika dalam penyampaian kami ada keliruan, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.